kembali, Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net. Radio Inspirasi Muslim sejuk bermakna. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari menjelang siang ini? Mudah-mudahan segala aktivitas Anda sahabat berjalan lancar semuanya dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Insya Allah sahabat, jika kita selalu bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, saya Alik Atiga dari ruang Gatekeeper, ada rekan saya Bella Natasha. Kali ini kita berjumpa kembali sahabat di program Asri Alam Lestari. Nah, tema kita sahabat ini aktual sekali ya, yang masih ramai diperbincangkan, yaitu dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Apa saja sahabat dampak-dampaknya? Apa saja juga potensi-potensi yang ada dalam penambangan pasir ini? Kita akan membahasnya hingga pukul 11 nanti bersama Bapak Dr. Andes Haji Satrio Wiweko MT atau biasa dipanggil Pak Koko sahabat. Beliau adalah Direktur Sahabat Lingkungan. Kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Iya, ini lama tidak berjumpa Pak Koko. Iya. Ini rasanya kayak merasa rindu begitu ya dengan bahasan-bahasan dari Pak Koko ini. Iya, karena kita memberikan pelayanan di berbagai kabupaten kota se-Indonesia. Ini nanti habis talk show kita meluncur ke Jawa Tengah gitu ya, karena kita akan memverifikasi penilaian Adipura untuk kota-kota di Jawa Tengah, di Jogja, Purwokerto dan Batang gitu. Tapi untuk SAS kita sempatkan terus ya, karena pendengar SAS ini luar biasa ya, Iya. Baik Pak Koko, ini juga sebagai juri Adipura ya? Benar, alhamdulillah kami jadi tim penilaian nasional Adipura dan di 2 kementerian kami dipercaya untuk memberikan pelatihan di Kementerian KLHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian PU gitu. Kita memberikan pelatihan kepada fasilitator, kader-kader lingkungan se-Indonesia beberapa waktu yang lalu karena sempat menghilang. Itu salah satunya kita memberikan pelatihan di Sumatera untuk ke kawan-kawan di wilayah Indonesia bagian barat untuk memberikan pelatihan bagaimana sih mengelola sampah, bagaimana untuk menciptakan kebersihan, bagaimana mengolah sampah jadi kompos, bagaimana untuk memotivasi. Waktu itu untuk Indonesia Barat ditempatkan di Palembang, sedangkan di Indonesia Timur ditempatkan di Makassar, Indonesia Tengah ditempatkan di Jakarta. Masing-masing pelatihan seminggu berturut-turut, 1 bulan ya. Dan alhamdulillah pesertanya semangat, sampai dari Papua pun juga hadir gitu. Baik, dakwah lingkungannya ini nasional Pak Oka ya? Iya, kita kan sesuai dengan semboyannya SAS gitu ya, sejuk bermakna dan kita bersiar gitu ya. Itu bersiar dia. Untuk lingkungan gitu ya. Baik, sahabat Anda nanti boleh memberikan komentar, Anda pun juga boleh sharing terkait tema yang kita bahas, yaitu terkait dampak penambangan pasir terhadap lingkungan di telepon kita 8297299. Tentu Anda juga bisa sampaikan di SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sementara Facebook kita juga bisa Anda gunakan sahabat untuk berkomentar maupun chatting, yaitu di SAS FM Spasi Surabaya. Baik Pak Koko, ini memang yang sangat aktual sekali seperti yang saya sampaikan tadi terkait dampak penambangan pasir. Kita juga sudah tahu kasus yang ada di Lumajang Pak Koko. Ini demikian besarnya kasus ini ya, hingga menjadi perhatian di dunia begitu ya terkait penambangan pasir. Jadi Indonesia ada 2 berita isu lingkungan yang cukup besar menjadi trending topik dunia. Yang pertama berkaitan dengan kebakaran hutan, tentang kabut dan asap kita ini yang sudah diekspor ke Singapura, Malaysia, bahkan kemarin sampai menembus Thailand gitu ya. Dampak dari kabut asap. Terus yang kedua kita dikejutkan dengan kasus pertambangan di Lumajang, seorang aktivis lingkungan tewas, terbunuh, dianiaya dengan segerombolan orang-orang yang ya boleh dikatakan pro pertambangan gitu, bukan antara pro dan kontra. Sebenarnya ini adalah kasus bagaimana kasus kemiskinan dengan eksploitasi sumber daya alam. Dan kasus ini menjadi trending topik dunia karena aktivis tadi meninggal dengan cukup
memprihatinkan dengan dibunuh secara sadis, dan satunya lagi kondisinya dalam keadaan kritis seperti itu. Baik, Pak Koko, ini saya dengar tadi Pak Koko juga sudah pernah ke sana, Pak Koko ya. Benar. Apakah keadaan yang Pak Koko lihat saat itu sama dengan keadaan di TV-TV sekarang itu? Memang lebih parah lagi gitu. Sekarang lebih parah lagi. Jadi memang Indonesia ini potensi sumber daya alam ini sangat melimpah gitu ya. Tapi kalau sangat melimpah, cara memakainya, cara memanfaatkannya itu salah, itu juga akan menjadi salah urus gitu ya. Salah urus, jadi bukan hanya dampak kepada ekologi dan lingkungan, tapi juga dari aspek sosial dan ekonomi ini juga akan berdampak gitu. Nah, pada waktu saya ke sana, memang lokasinya di Pantai Pasirian itu jauh dari pusat kota Lumajang gitu ya. Dari pusat kota Lumajang untuk menuju ke sana, pusat kota Lumajangnya kita perjalanan butuh waktu hampir 2-3 jam gitu. 3 jam dan kondisinya tidak datar, kita harus naik turun bukit, belokan kiri kanan yang cukup tajam sampai kita di bibir pantai selatan Laut Indonesia. Memang lautnya sangat indah sekali, pemandangan juga sangat bagus gitu. Tapi kondisinya sekarang sudah tengah memprihatinkan gitu ya, tengah memprihatinkan karena banyak hutan-hutan yang sudah berubah alih fungsi gitu ya. Salah satunya diakibatkan penambangan, kemudian pertanian pun juga demikian, sudah banyak alih fungsi menjadi pertambangan. Dan seperti kita ketahui, pasir Lumajang ini adalah pasir terbaik gitu ya. Pasir terbaik. Sebelum ke Lumajang dulu orang kalau cari pasir kebanyakan di Sungai Berantas gitu ya. Di Sungai Berantas ya, mulai dari Blitar, Tulungagung, Kediri sampai di Kota Mojokerto. Ya, di Kota Mojokerto sendiri termasuk pasir yang bagus, tapi ketersediaannya sekarang sudah kurang gitu ya. Sudah kurang karena eksploitasi juga besar-besaran. Ya, kita sendiri juga waktu itu juga ikut demo untuk supaya menutup penambangan pasir di Mojokerto, dan alhamdulillah berhasil gitu, walaupun masih ada sana sini kecil yang melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Sebenarnya pasir itu sebuah penambangan pasir itu seperti sebuah sisi mata uang gitu ya. Yang satu dia memang memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar, tapi kalau sisi baliknya itu akan juga membawa dampak lingkungan yang cukup besar. Nah, bagaimana kedua sisi yang saling kontradiktif ini bisa dikawinkan menjadi pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, yang coba nanti akan kita kupas di dalam ini gitu. Karena kalau nggak ada pasir kita nggak bisa bangun kok. Kita nggak bisa bangun masjid, kita nggak bisa bangun gedung, karena itu dibutuhkan pasir. Tapi bagaimana cara memanfaatkan pasir ini yang ramah lingkungan? Nah, nanti kita akan bicarakan. Pak Koko tadi berbicara mengenai ekonomi ini juga besar ya terhadap pasir. Ekonomi untuk siapa ini? Ekonomi besarnya Pak Koko? Nah, sekarang ini sebenarnya kalau potensi ekonominya memang sangat-sangat besar, itu asal kita bisa melakukan dengan baik. Tapi sekarang ini potensi ekonomi ini justru yang mendapatkan nikmat hanya beberapa gelintir orang dan beberapa kelompok orang. Dan ironinya yang punya daerah pertambangan di Pasirian misalnya, atau di berbagai kawasan pertambangan pasir golongan C, biasanya masyarakatnya miskin, tapi yang mengeksploitasi beberapa gelintir dan kelompok orang tuh kayanya luar biasa gitu ya. Baik. Nah ini yang harus artinya eksploitasi sumber daya alam ini harus digunakan semakmur-makmurnya untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nanti akan kita bahas. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Koko, yaitu mengawinkan antara ekonomi besar dengan dampak lingkungan, Pak Koko ya. Betul. Tentu kalau yang ilegal yang di Lumajang itu tidak ada, pemerintahnya tidak ada ya Pak Koko ya. Itu benar-benar perusahaan lain ya. Ya, banyak penambangan ilegal di Lumajang. Karena untuk menjadi penambangan legal pun itu melalui beberapa dokumentasi atau melalui kajian-kajian lingkungan secara detail gitu. Yang kalau dampaknya tidak terlampau besar, dia harus membuat dokumen UKL dan UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Tapi kalau eksploitasinya itu besar, dia wajib
membuat dokumen yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Tapi belum tentu juga yang penambangan pasir yang legal pun itu melakukan kaidah-kaidah yang berwawasan lingkungan. Mungkin untuk memenuhi dokumennya memang dia sudah memenuhi syarat dokumen, tapi pada waktu implementasi itu seringkali tidak dilakukan upaya-upaya yang berwawasan lingkungan gitu. Dan hampir sebagian besar sekarang ini penambangan itu seharusnya setelah mereka tambang itu ada rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan yang tadinya topsoilnya harus dikembalikan, habis itu dihijaukan, tapi sekarang enggak. Jadi yang seringkali dikambing hitamkan juga penambang pasir yang kecil, masyarakat gitu, ilegal gitu, karena mereka biasanya sulit sekali untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi seperti itu ya. Apa tadi namanya Pak Koko? Topsoil apa? Ya, topsoilnya ya. Topsoil itu apa Pak Koko? Ya, lapisan permukaan tanah itu. Jadi kalau sebelum ditambang itu kan dia diambil dulu kan? Ya, di atas itu diambil dulu, disisihkan, pohon itu juga disisihkan. Biasanya kan orang kan membabat hutannya dulu, baru diambil topsoilnya, baru ditambang deposit pasirnya. Di Lumajang itu deposit pasirnya karena ya kekayaan dari anugerah Gunung Semeru kan, pasir itu kan dari begitu tiap kali ada erupsi Gunung Semeru setiap hari kan melakukan erupsi gitu ya. Nah, campuran material tanah bersama pasir tadi akan meluncur ke arah sungai, mengalir dari sungai itu mengalami proses pencucian sampai di bibir pantai, di pesisir pantai itu jadi betul-betul pasir yang kualitasnya sangat bagus, dan tidak menutup kemungkinan di pantai-pantai selatan di Jawa Timur ini pasirnya bukan pasir biasa saja. Baik. Itu adalah pasir besi. Pasir besi ini yang akan dimanfaatkan untuk industri-industri membuat besi, membuat baja. Nah, kadang sayangnya di Indonesia industri besi dan baja ini belum banyak pabrik-pabrik industri baja. Biasanya biasanya mereka ekspor ke luar negeri. Dari luar negeri di Cina balik-balik sudah jadi mobil, di Jepang balik-balik sudah jadi mobil, seperti itu. Itu dia Pak Koko. Sebenarnya mau tak tanyakan juga itu. Maksudnya ini pasir apa sih hingga dia ini semakin kaya hingga ingin menjadi perebutan juga begitu Pak Koko ya. Jadi pasir besi Pak Koko ya. Iya, pasir berarti besi. Ini ekspor. Habis diambil kemudian diekspor ke luar negeri. Jadi bukan pasir-pasir biasa yang untuk membangun itu ya? Ada dua. Ada yang pasir biasa, ada yang pasir untuk yang membangun, ada yang pasir besi. Yang pasir besi pasir biasa pun kualitasnya jauh lebih bagus. Itu juga ekspor Pak Koko ya? Biasanya banyak dikirim ke Surabaya. Banyak dikirim ke Surabaya. Kalau yang besi tadi ekspor? Iya, diekspor. Gitu. Wah, pantasan ini kayak Pak Koko ya. Iya. Dolar lagi tinggi juga ini. Betul. Oke, baik. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi sahabat terkait hal ini. Anda tentu juga boleh berdiskusi bersama kami di sini sahabat. Line telepon kita terbuka untuk Anda di 8297299. Nanti setelah jeda Anda juga bisa sampaikan melalui SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Doa Harian SAS FM. Doa minum obat. Allahumma inni as'alukal afiyata adhibal ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqama. Ya Allah, aku mohon kesehatan kepadamu. Hilangkanlah penyakit, wahai pemelihara manusia. Sembuhkanlah, karena Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Mendidik dengan hati dan Powerful Education akan bersama-sama mencari solusi dari masalah pendidikan anak Anda.
Mendidik dengan Hati bersama Syakib Abdullah, pakar pemerhati dan pendidikan anak. Kalau ditanya fase yang paling sulit di mana pada saat mendidik? Apakah di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas? Saya katakan yang paling sulit justru di sekolah menengah pertama. Powerful Education bersama Suwadi Fajrai, konsultan dan master trainer Powerful Education. Pada anak-anak yang punya energi yang berlimpah itu kita memerlukan sekolah yang mampu mengubah dan menggugah. Kita memerlukan sekolah yang mampu mengubah dan menggugah, bukan sekadar memberi ijazah. Cari inspirasi mendidik anak di program Mendidik dengan Hati dan Powerful Education setiap hari Jumat jam 4 sore. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, walaupun Anda di luar kota Surabaya atau Anda tidak bisa memantau frekuensi 107,5, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui www.sasfmsurabaya.net. Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan, hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada. Setiap hari, kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik, dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS FM. Baik, sahabat, kita berjumpa kembali di program Asri Alam Lestari, sahabat ya. Dampak penambangan pasir terhadap lingkungan, itu tema kita, sahabat. Dan kita masih bersama Bapak Dr. Andes Haji Satrio Wiweko MT, atau biasa dipanggil Pak Koko, sahabat. Beliau Direktur Sahabat Lingkungan. Silakan bagi Anda yang ingin diskusi bersama kami di sini. Line telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812-3006-345. Baik, Pak Koko, terkait potensi-potensi penambangan pasir ini yang tadi Pak Uko sebutkan juga tidak hanya di Lumajang, Pak Uko ya, hampir di pesisir pantai selatan itu ada potensi pasir yang bagus di sana. Ya, untuk penambangan pasir di hampir sepanjang pantai selatan di Jawa Timur ini banyak sekali pasir-pasirnya bagus, kandungan pasir bagus. Bukan itu aja, yang kalau di tengah misalnya kayak di Mojokerto, kemudian tetangga sebelah di Bangkalan, kemudian Tuban, potensi penambangan itu banyak sekali gitu yang baik yang golongan C maupun yang ya kayak semen, itu sangat besar, dan itu sumber daya alam yang luar biasa yang bisa dipakai modal pembangunan Indonesia gitu ya. Dan potensi ekonominya sangat tinggi. Makanya tadi saya katakan sumber daya alam penambangan ini ibarat dua sisi mata uang gitu. Satunya itu punya nilai potensi ekonomi yang besar, tapi di sisi lain kalau tidak kita mengelolanya dengan baik, itu akan menyebabkan potensi kerusakan lingkungan yang besar. Bukan hanya kerusakan lingkungan, juga potensi sosial yang besar juga, potensi konflik sosial yang cukup besar. Itu dia ya. Ini juga harus menjadi perhatian semua pemerintah juga, Pak Uga ya. Betul. Jangan sampai yang di Lumajang ini terjadi di tempat-tempat lain. Betul. Karena tadi di pesisir kan ada ya. Ya, di pesisir ada. Bukan hanya di pesisir, kayak katakan di Mojokerto, potensi konfliknya itu juga sudah muncul gitu. Tinggal menunggu waktu aja gitu. Kalau kita tidak melakukan pengawasan, melakukan sosialisasi dan pembinaan. Paling tidak kita bisa belajar dari Lumajang ini, Pak Uga ya. Iya, karena apa? Kenapa sih potensi ekonomi cukup besar? Ini dikaitkan juga dengan pilkada gitu ya. Dengan pilkada, karena apa? Sumber daya alam ini merupakan pundi-pundi, merupakan mesin untuk biaya-biaya kampanye gitu ya. Biaya-biaya kampanye. Aku ini memang masih meraba-raba atau memang betul sudah terjadi sih? Oh, sudah terjadi. Oh, begitu ya. Coba lihat sekarang Mas Ali, lihat sekarang di tanggal 9 Desember ini mana-mana saja calon yang potensi di belakangnya dia sebagai pengusaha penambangan. Oke, baik. Bahkan juga bupati wali kota yang sekarang ini itu juga banyak bupati wali kota yang bisnisnya adalah bisnis penambangan. Nanti akan kita bahas lebih jauh terkait itu. Kita perdalam itu, Pak Uga ya, karena ini penting juga ini, Pak Uga ya. Betul. Baik, gitu. Makanya nanti kalau pilihlah bupati atau kepala desa atau DPR yang peduli terhadap lingkungan. Ya itu dia. Sudah ada yang menunggu Kak Ugo di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rini. Silakan Bu Rini. Mohon maaf penunggu lama ini.
Nggak apa-apa. Ya, gimana Bu Rini? Bapak Kuku. Ibu Rini. Ya, assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, seperti jenengan gemuk. Pangestunya Ibu. Ini lagi diet, ini belum sempat tapi sudah ada kemajuan turun 9 kilo nih. Oh iya. Iya. Gimana Bu Rini? Enggak apa-apa, yang penting sehat. Ini Bapak Kuku, saya nanya. Sumber daya ayam kan sumber daya alam. Subhanallah, lagi ngelihat ayam jadi ayam. Ayam goreng lagi. Ya, salah satunya kan sumber oksigen ya Bapak Kuku ya. Betul. Yang mana banyak dihasilkan dari pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan atau apalagi ya. Nah, terus alih fungsi hutan untuk pertambangan ini ada unsur politik untuk kapitalis gitu kan. Ya. Untuk sebagian orang tertentu, tapi rakyat yang menderita ya. Kayak gini panasnya udah ada sebulan ini rasanya ampun, masuk ke AC ngabisin listrik. Aduh bingung ini rakyat. Bingung ya. Iya, ini juga salah satu unsur filterisasi air untuk minum kan pasir juga ya Bapak Kuku ya. Nah kalau semua dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, keuntungan golongan, nanti rakyat pegap-pegap kayak ikan kurang air ini, megap-megap saya ini. Nah, gimana ini menghasilkan oksigen dari apa lagi Pak Kuku? Supaya gak megap-megap itu. Itu aja, matur nuwun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Rini. Luar biasa Bu Rini. Pak Uko tadi dibilang ini karena kapitalis. Setuju Pak Uko? Ya, sebenarnya orientasinya banyak yang ke arah ke sana. Tapi sebenarnya kekayaan kita Indonesia yang sumber daya alamnya yang melimpah ruah ini seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat banyak gitu ya. Nah, kadang-kadang kita iri dengan Saudi. Saudi itu hanya padang pasir sama batu aja, negaranya kaya raya. Di negara kita ini yang punya hutan, punya tanah, punya air, punya tambang segala macam, tapi ya masih jauh dari kesejahteraan seperti itu ya. Baik. Kemudian terkait pengaruhnya terhadap air ini apa Koko terhadap penambangan pasir ini? Ya, sebelum ke air mungkin saya akan cerita dulu penambangan pasir ini kan tadi dari kekayaan alam kita dari Gunung Semeru yang cukup gunung yang paling tinggi di Jawa itu yang tiap kali mengeluarkan erupsi dan material-material itu akan dicuci bersama air sungai menjadi potensi pasir itu yang berada di aliran sungai. Tapi di sisi lain potensi material deposit pasir di Lumajang itu bukannya di kawasan pinggiran sungai tapi juga yang sudah tertimbun di dalam tanah. Jadi yang dikatakan Bu Rini tadi hutan-hutan itu potensi di bawahnya deposit pasirnya juga sangat melimpah. Jadi potensi di Lumajang itu hampir 5.976 meter kubik potensinya itu ya. Potensinya begitu dahsyat. Dan sekarang ini sebenarnya baru dimanfaatkan baru 4% saja gitu ya. 5 juta kubik masih hampir 6 juta lah kalau mau dibulatkan hampir 6 juta meter kubik depositnya itu ya. 6 juta meter kubik dan baru dimanfaatkan baru 4% gitu ya. Baru 4%. Sekarang ini baru 4%. Baru 4% sudah ribut gitu ya. dan ini nilai ekonominya kan cukup tinggi. Nah, makanya dari tadi saya ini kan nilai ekonomi yang cukup tinggi ini bagaimana kita mengupayakan nilai ekonomi tinggi ini bisa untuk mensejahterakan masyarakat tentu saja dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Jangan sampai kita mengejar dikatakan Bu Rini tadi secara kapitalis saja kita mendapatkan banyak tapi setelah itu anak cucu kita menerima dampak lingkungan yang dahsyat, menerima dampak sosial yang dahsyat seperti itu yang tidak kita harapkan gitu. Karena apa mata rantai penambangan pasir ini cukup besar sekali gitu ya. Termasuk penambangnya, termasuk masyarakat, termasuk supir truk, termasuk distribusi, bangunan segala macam itu dapat. Dan nanti kalau misalnya stop penambangan pasir, wah ini mata rantai orang yang kehilangan pekerjaan juga banyak sekali seperti itu. Makanya harus ditata bagaimana menambang yang berwawasan lingkungan tadi gitu ya. Baik, Pak Uko, itu catatan. Menambang sesuai wawasan lingkungan. Iya, yang berwawasan lingkungan. Kalau yang Pak Uko lihat sekarang yang di Lumajang itu sudah sesuai nggak dengan wawasan lingkungan? Enggak lah.
Yang sesuai dengan wawasan itu seperti apa sih Pak Koko? Ya, kalau yang sesuai dengan berwawasan lingkungan, ya pertama dari aspek administratif itu harus dikaji dulu pengusaha atau pemprakarsa yang mau menambang itu wajib melakukan upaya membuat dokumentasi dampak lingkungannya gitu ya, upaya dampak lingkungannya. Kalau penambangannya dia arealnya tidak luas, itu cukup dengan dokumen yang di dalam pengelolaan lingkungan itu disebut dokumen UKL UPL, dokumen untuk upaya pengelolaan lingkungan dan dokumen upaya pemantauan lingkungan. Artinya pengelolaan lingkungan kalau dia nambangnya yang baik seperti apa gitu ya. Di sana di dokumen itu dibunyikan. Kemudian ada upaya pemantauan lingkungan. Upaya pemantauan lingkungan. Nah, ini seharusnya nambang ini seharusnya ditutup gitu ya. Waktunya sudah ditutup, sudah cukup gitu. Terus kemudian kita harus merehabilitasi. Nah, kalau sudah merehabilitasi lagi, kita mau pindah ke mana? Nah, itu di sana ada upaya pengelolaan. Walaupun potensi tadi saya sebutkan 6 juta meter kubik di Lumajang, wah berarti kita masih bisa mengeksploitasi besar-besar. Bukan itu caranya. Jadi kita bagi persona. Misalnya zona A ini misalnya kapasitasnya 100.000 meter kubik. Nah, kalau sudah 100.000 meter kubik, ya harus kita rehabilitasi, kita tutup tambangnya, kita hijaukan kembali, kita pindah ke sebelahnya. Karena apa? Ini nanti kan masih dapat kiriman lagi dari Semeru gitu ya. Dapat kiriman Semeru lagi, dia akan yang kubangan tadi yang ini akan mendapat kiriman lagi. Nanti sudah sesuai dengan levelnya lagi. Nanti misalnya 5 tahun atau 10 tahun lagi itu bisa dieksploitasi lagi. Tapi sekarang kan sudah satu titik, ini karena buahnya dalamnya kedalaman 100 meter, 150 meter dengan luas bopeng-bopeng seperti itu. Apalagi kalau itu misalnya, ya mohon maaf, misalnya penambangan rakyat. Penambangan rakyat itu memang bisa mensejahterakan, tapi dampaknya memang tidak sebesar dengan pakai alat-alat berat gitu ya. Kalau dengan masyarakat itu mungkin orang dengan mencangkul, pakai sekop, dengan pakai keranjang, itu satu truk itu mungkin dia bisa setengah hari atau 1 hari. Tapi kalau penambangan dengan alat berat, kalau itu tadi 1 hari bisa 1 truk 1 orang gitu ya. Nah, kalau penambangan dengan alat berat hitungannya jam gitu hitungannya jam seperti itu. Jadi kalau ini tidak dilakukan dengan seksama, ya pasti kawasan penambangan itu akan bopeng-bopeng gitu ya. Di sana lubang, di sana lagi lubang, terus kemudian tidak ada zona yang jelas gitu ya, zona yang jelas. Sehingga di mana-mana muncul bopeng-bopeng, kawasan pertanian rusak, kawasan perhutanan rusak gitu. Jadi harus ada upaya-upaya itu. Baik Pak Koko, kita akan jeda dulu, nanti akan kita bahas tentang dampak-dampak lainnya dari penambangan yang asal-asalan seperti yang dari Lumajang itu apa sih. Nah, kemudian nanti kita juga akan cari jalan keluar Pak Koko. Di Lumajang itu kalau misalnya direhabilitasi itu caranya bagaimana sih? Nanti akan kita bahas di sana Pak Koko ya, di sesi 3 dan juga 4. Baik, kita masih di program ASRI Alam Lestari sahabat. Tema kita dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Kita masih bersama Pak Koko, beliau Direktur Sahabat Lingkungan. Silakan bagi Anda ingin diskusi bersama kami di sini. Line telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Sahabat, apakah produk dan jasa Anda ingin tayang di program ini? Hubungi 0852 5752 1234. Sekali lagi di 0852 5752 1234. Tambah wawasan Anda jam 10 pagi. Selasa, buka baca buku. Menulis itu modalnya adalah membaca. Penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Dan perlu diingat bahwa orang yang menulis itu daya ingatnya kuat. Orang yang menulis itu tidak akan mudah pikun. Rabu, sehat ala Rasulullah. Dokter itu selama setahun tidak kedatangan pasien. Jadi sepi. Apa rahasianya? Ternyata masyarakat pada saat itu sudah mencontoh pola Rasulullah. Kamis, ASRI Alam Lestari. Kawasan Mojokerto ini sering mendapatkan arisan bencana ya, hampir setiap tahun mendapatkan arisan bencana. Karena apa? Struktur tanahnya dan peruntukannya seharusnya itu untuk kawasan konservasi, tapi seringkali diubah. Jumat, ngaji duit.
bayangan kita mungkin investor adalah orang yang glamor, kemudian uangnya banyak dihambur-hamburkan di mana-mana. Tidak, justru kebalikan. Seorang investor itu adalah orang yang kemudian sederhana, tidak banyak menghabiskan uang dan mudah berbagi. Tambah wawasan Anda jam 10 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. Semoga SAS FM kedepannya bisa menjadi berkah, trendsetter buat radio Islami yang ada di Surabaya khususnya. Dan kalau bisa sih sampai ke luar dari Surabaya juga jaringannya. Karena radio ini di samping ada sisi dari segi akhirat, dunia juga ada. Jadi tapi lebih ke akhiratnya juga. ...107,5 SAS FM. Sahabat yang namanya ibu rumah tangga pasti senang dan juga bangga jika punya usaha tanpa keluar rumah. Apalagi usahanya halal, berkembang cepat, dan nyaris tanpa modal. SAS FM dan Indonesia Awesome mengajak sahabat mengikuti workshop Islami spesial untuk ibu rumah tangga dengan topik Di Rumah Bisnis Sambilan Hasil Jutaan. Digelar pada hari Rabu 14 Oktober 2015 bertepatan dengan hari libur sahabat. Untuk waktunya jam 3 sore sampai maghrib di Studio 2 Radio SAS FM dengan narasumber sahabat, praktisi bisnis dan juga pembina UMKM se-Jawa Timur. Fasilitas sahabat, akses produk usaha, konsumsi dan juga majalah. Peserta terbatas hanya untuk 30 orang saja. Komitmen kehadiran untuk promo Rp175.000 tiap peserta bagi yang mendaftar sampai 10 Oktober. Masih ada waktu 2 hari sahabat ya. Dan setelah itu menjadi Rp325.000 tiap peserta. Cara mendaftar mudah sekali sahabat, tinggal ketik SAS spasi nama yang hadir, kirim SMS ke 0822 3231 1946. Sekali lagi ketik SAS spasi nama yang hadir, kirim ke 0822 3231 1946. Ingat sahabat, ibu rumah tangga juga bisa jadi pengusaha tanpa meninggalkan rumah. Mari segera mendaftar daripada menyesal. Baik sahabat, kita kembali di program Asri Alam Lestari. Tema kita dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Kita masih bersama Bapak Dr. Andes Haji Satrio Wiweko MT atau biasa disapa Pak Koko sahabat. Beliau Direktur Sahabat Lingkungan. Silakan bagi Anda ingin bertanya, berdiskusi bersama kami. Line telepon di 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Pak Koko, kita ingin bahas terkait dampak-dampak terhadap lingkungan atau terhadap morfologi bumi, terhadap penambangan pasir yang asal-asalan seperti di Lumajang. Ya, jadi pasti bentang alam itu akan berubah. Katakan kalau ke arah Semeru, kita dari pantai, kemudian naik ke arah lereng ada banyak sebelum lereng itu ada kawasan persawahan, kemudian dari kawasan persawahan naik lagi menjadi kawasan hutan sampai ke puncak gitu. Nah, dengan adanya penambangan yang asal-asalan itu akan mengakibatkan ya morfologi yang tadinya smooth, smart, itu bagus, lerengnya itu jadi popeng-popeng. Satu di sana ada yang lubang sampai kedalaman 10 meter, di sana lagi sampai 50 meter, di sana lagi sampai 10 meter. Kawasan sawah pun jadi rusak, kawasan hutan pun dibabat. Nah, kalau itu ditambang pasti akan dampak morfologinya, bentuk-bentuknya akan jadi jelek. Dan tentu saja ini berakibat kepada pencemaran udara gitu ya. Terjadi pencemaran udara karena apa? Permukaan tanahnya kan terbuka. Permukaan tanah terbuka, otomatis pohon-pohon yang di atas tadi sudah hilang semua, sudah dibabat semua. Dengan pohon-pohon tadi dibabat, ya bumi ini makin panas. Daerah pasirian jadi makin panas karena tidak ada pepohonan. Bukan aja tidak ada pepohonan makin panas, tapi ada ikutannya dengan pencemaran udara. Pencemaran udara dari mana? Lalu lalangnya truk-truk pengangkut itu tadi. Polusi ya. Polusi debu. Apalagi truk-truk besar-besar itu. Truk-truk besar-besar, kemudian sekarang ini dengan musim kemarau nggak hujan, pasti debunya akan berterbangan. Ya dampaknya akan banyak masyarakat yang tinggal di sana
sana akan menderita ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas ya, mirip kayak ISPA-nya yang kebakaran hutan seperti itu. Nah, kalau kebakaran hutan itu hanya asap saja. Nah, kalau yang dari pasir ini debu, ada material padatannya gitu ya. Pasirnya itu ya? Iya, material debu padatannya ini kalau terhirup kita ke tenggorokan kita, ke hidung kita, bisa dibayangkan paru-paru kita ini nanti bentuknya seperti apa. Itu ada flek-flek seperti itu gitu ya. Dan ini kadang yang tidak dihiraukan, apalagi misalnya debu-debu dengan musim kemarau, siapa yang mau nyiram bekas truk yang lewat segala macam debunya berterbangan, apalagi truknya kalau lihat Mas Ali kalau ke Lumajang truknya besar-besar, kontainer-kontainer gede-gede, itu dump truck yang luar biasa, itu akan menimbulkan debu yang berterbangan, menyebabkan bumi kita ini jadi makin panas, suhu menjadi makin panas. Nah, kalau daerahnya itu panas, berdebu, ini juga selain mempengaruhi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan masyarakat, juga mempengaruhi temperamental masyarakat gitu ya. Apa hubungannya nih Pak? Ya, dari aspek psikologis, kalau itu daerahnya panas, berdebu, temperamentalnya itu juga akan berpengaruh. Orang mudah marah, orang mudah tersinggung, seperti itu, karena ya asupannya dia itu banyak selain debu juga keasupan dari karbon monoksida. Kalau karbon monoksida ini terhirup oleh kita, diedarkan oleh seluruh darah ke otak kita, ya itu bisa menyebabkan IQ-nya juga menjadi menurun. Kemudian tadi orang gampang marah. Gampang uring-uringan. Kan kadang orang tidak harus kemudian dengan bising lalu lintas seperti itu. Apalagi juga dari aspek sosial juga kurang bagus. Dia hanya menjadi penonton. Yang lalu lalang di depan rumah saya tuh truk-truk besar-besar, kadang ada sedikit ada mandornya, pakai mobil yang bagus segala macam. Nah, ini membuat kecemburuan sosial seperti itu. Kecemburuan sosial, lebih-lebih lagi tiba-tiba nggak sadar, kesehatannya juga terancam gitu. Oke. Baik. Kalau tadi dibilang tentang pencemaran udara Pak Ugo, ini yang terkait tadinya kan tanaman di situ, kemudian ditambang, akhirnya tanamannya tidak ada. Berarti ini juga ada hubungannya dengan air tadi Pak Ugo? Iya, otomatis kalau penambangan itu kan dia nambang tidak di permukaan aja, sampai kedalaman 50 meter, sampai 100 meter dengan mereka menambang, dengan dia menambang, pohon juga hilang. Pohon itu kan fungsinya untuk mengikat air, sistem perakarannya. Nah, kalau pohonnya nggak ada, ya air hujan itu ya langsung bablas, terserap, sehingga permukaan air tanah ini menjadi menurun. Kalau Mas Ali mau buat sumur misalnya di Surabaya 3 meter, 5 meter, di sana mungkin sampai 50 meter kita belum dapat air kayak seperti itu. Oke, baik. Pak Ugo, kalau kita lihat tadi Pak Ugo bilang ada 6 juta kubik ya yang ada di sana. Betul. Ini baru 4%-nya. Itu luasannya seberapa sih Pak Ugo kalau 6 juta kubik? Itu hampir ya sekitar 300 sampai 500 hektar, tapi tidak mengumpul jadi satu ya. Ada tersebar, ada 4 kecamatan gitu ya. Ada 4 kecamatan yang di sana tersebar deposit dari pasir tadi gitu ya. Itu ya. Dan ironinya karena tidak ada pengawasan yang jelas, masyarakat ataupun pengusaha itu menambang sesukanya, sampai yang di bibir pantai pun mereka juga tambang gitu ya. Nah, padahal bibir pantai dengan pemanasan global, dengan perubahan iklim, permukaan air laut itu akan naik. Nah, kalau permukaan air laut naik, seharusnya kawasan bibir pantai itu menjadi daerah buffer zone, penyangga, sehingga kalau terjadi gelombang besar gitu, itu masih bisa ditahan oleh pepohonan gitu ya. Tapi sekarang enggak, karena enggak ada pepohonan, terjadi gelombang besar, ya sampai nyapu ke kawasan pertanian gitu ya. Lebih-lebih ke rumah penduduk juga ya. Betul, ke rumah penduduk, ke kawasan pertanian, dan ini pasti akan merugikan kawasan pertanian seperti itu. Berarti ini 300 sampai 500 hektar total ya, 6 juta kubik ini Pak Ugo. Iya. Jadi misal itu semua hutan dibabat, ini signifikan memang betul-betul membuat panas dan juga. Oh ya, tentu saja. Jangankan gitu, kita dengan halaman 10 kali 20 kalau nggak ada tanamannya aja siang hari udah kepanasan, karena pemanasan global ini kan juga dampak dari jebolnya lapisan ozon di stratosfer itu. Apalagi sekarang dengan paling tidak adanya pepohonan itu menciptakan iklim mikro ini menjadi lebih panas gitu. Kalau kita misalnya Mas Ali berada di bawah pepohonan di halamannya Masjid Agung Al-Akbar ini pasti akan lebih nyaman. Tapi kalau di tempat parkiran yang nggak ada pepohonannya, waduh panasnya
luar biasa seperti itu, dan ini akan menyebabkan iklim mikronya menjadi berubah. Kemudian air tanahnya itu juga akan hilang gitu ya, akan hilang. Seharusnya dia hanya 3 meter sampai 5 meter sudah mendapatkan air yang bersih, tiba-tiba ngebor pun sampai kedalaman 50 meter kok nggak dapat air. Ya karena hilang tadi seperti itu. Oke, baik. Ini nih menambahin juga, ini dari mana oksigen ini dapat diperoleh, Pak? Oksigen yang bersih mungkinnya di sana. Ya, oksigen itu bisa diperoleh dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Artinya tumbuh-tumbuhan itu bisa dari pepohonan, dari pohon-pohon besar, atau juga tumbuhan atau flora yang kecil gitu ya, misalnya kayak lumut gitu ya. Lumut yang nempel di pepohonan itu juga dia sebagai suplai oksigen, apalagi juga di laut. Di laut itu juga terumbu karang itu berfungsi juga untuk sebagai produsen oksigen. Tapi kadang kan kita nggak tahu ini karang apa sih, ya udah diinjak, dibom, diledakkan segala macam. Padahal itu juga salah satu membantu produksi oksigen. Nah kalau pohonnya semacam itu sudah nggak ada, ya siap-siap aja Bu Rini, kita siap-siap untuk beli tabung oksigen. Kayak di rumah sakit itu satu tabung oksigen itu 250.000 hanya bisa dipakai bernafas 2 hari gitu ya. Iya, 2 hari. Kalau kita umur 40 tahun, berapa triliun duit yang harus kita keluarkan. Jadi kita harus bersyukur bahwa sekarang ini kita masih mendapatkan oksigen secara gratis. Para ahli meramal nanti 2050 kita nggak bisa dapat oksigen secara gratis, kita harus beli ya. Seperti dulu kalau Aqua gitu, Aqua kan melimpah gitu. Tapi sekarang air mineral kita ini harus beli dengan cukup mahal. Karena apa itu Pak Koko? Karena sudah tidak ada udara bersih atau gimana? Ya, karena kurang udara bersih, jadi kita harus memanfaatkan pakai tabung oksigen. Sekarang ini kan sudah banyak dijual yang tabung oksigen yang kecil itu ya. Ada merek yang cukup terkenal seperti itu. Jangan sampai lah Pak Koko ya. Seperti itu tetap harus melestarikan lingkungan Pak Koko. Betul. Pak Koko, terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait terumbu karang tadi juga disampaikan. Kemudian terkait pelanggaran-pelanggaran yang dari Lumajang, penambangan pasir. Ini penyebabnya apa sih Pak Koko? Apakah memang masyarakat di sana atau para pelaku ini tidak tahu begitu tentang dampaknya atau gimana Pak Koko? Ya karena itu tadi dia hanya mementingkan sisi potensi ekonomi gitu ya. Jadi dia memang tidak tahu Pak Koko ya cara pelestarian rehabilitasi begitu. Kalau rehabilitasi mungkin banyak yang tidak mengerti, mungkin tidak dipikirkan, cuek saja. Dan ini seharusnya peran dari pemerintah untuk segera mengawasi. Kalau sudah memberikan izin pertambangannya, harus ada upaya pengawasan, harus ada upaya sosialisasi, termasuk termasuk tindakan hukum. Tapi kan di daerah pesisir pantai ini jaraknya dari ibu kota Lumajang itu kan hampir jauh, hampir 3 jam perjalanan gitu ya. 3 jam perjalanan, dan alasan klasik nggak ada biaya untuk monitoring. Alasan klasik juga stafnya jumlahnya terbatas gitu ya. Misalnya di LH atau di Satpol atau apa, jumlahnya terbatas. Dia mau ke sana itu medannya itu bukan malas, karena medannya cukup berat ya. Medannya cukup berat, harus 3 jam datang ke sana, balik lagi sudah sore hari dia balik lagi ke. Itu alasan tepat atau tidak Pak Koko? Nah, memang itu harus dilakukan upaya-upaya pengawasan secara sistematis, dan dilakukan upaya-upaya sonasi yang jelas gitu ya. Boleh nambang pasir karena pasir ini punya nilai ekonomi. Boleh nambang pasir, kamu nambang pasirnya di zona A. Zona A ini kalau ditambang sekian meter kubik, walaupun depositnya banyak, tapi setelah udah kapasitasnya 100 meter kubik, ya sudah 100 meter kubik, setelah itu ditutup, direhabilitasi, boleh nambang sebelahnya. Ini sambil menunggu seperti itu. Tapi kan sekarang enggak, pengennya ya cepet-cepet jadi rupiah semua gitu ya. Cepet-cepet jadi rupiah. Terus sayangnya di kawasan penambangan itu biasanya dimonopoli oleh pengusaha plus penguasa tertentu. Itu dia. Sehingga masyarakat pun yang di sekitar sana, ya dia nggak bisa dapat apa-apa. Kalau hanya pengusaha saja itu mungkin bisa dijinakkan Pak ya. Tapi kalau sama penguasa itu dia ya, agak susah. Baik, Pak Koko, apakah di Lumajang itu sudah ada zona-zonanya, sudah dipetakan begitu? Belum. Nah, nanti akan kita lebih jauh bagaimana akan diapakan pasirian yang ada di Lumajang. Nanti kiat-kiatnya terakhir di sesi yang keempat. Baik, sahabat, kita masih di program Asri Alam Lestari dan kita masih bersama Pak Koko, sahabat. Masih ada waktu bagi Anda yang bergabung di telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut. Catatan,
La tahzan. Sahabat yang paling baik adalah orang yang sangat Anda percaya dan membuat diri Anda tenang bersamanya. Dia menjadi tempat berbagi kelelahan, berbagi kesedihan, dan tidak pernah menjual rahasia diri Anda. SAS FM jam 1 siang, Senin konsultasi pendidikan. Jadi anak yang visual itu biasanya kalau pada anak-anak usia-usia balita gitu dia cenderung suka menangis karena ini alat komunikasinya dia. Jangan dijasis kemudian anak yang menangis juga anaknya cengeng gitu ya. Selasa, tadarus keluarga. Poligami itu subhanallah itu adalah perintah Allah, tetapi dengan aturan yang ketat. Jadi poligami itu ternyata ada dua. Yang pertama adalah poligami rahmatan lil alamin, yang kedua adalah poligami hawa nafsu. Rabu, fikih kontemporer. Sebenarnya niat sholat itu lintasan dalam hati saja sudah cukup. Tetapi memang dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama Syafi'iyah sebelum takbiratul ihram dilafatkan. Kamis, talkshow kesehatan. Banyak sebenarnya skor ya, ukuran stresor itu. A man or woman without stress means that ya orang yang hidup tanpa stres artinya sudah berkalang tanah. Jumat, fikih wanita. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang keputihan hukumnya najis apa tidak, sehingga memang permasalahan seperti ini harus dibicarakan gitu. Karena kaitannya dengan sah tidaknya sholat kita. SAS FM jam 1 siang. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Kami yakin kehidupan ini terjal penuh dengan ujian. Namun kita bisa jadikan ujian tersebut menjadi menyenangkan. Karena senang adalah tujuan setiap insan. SAS FM akan berusaha menjadi sahabat Anda dalam berbagai keadaan. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Baik, sahabat kita kembali di program Asri Alam Lestari. Tema kita dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Kita masih bersama Bapak Dr. Andes Haji Satrio Wibeko MT atau Pak Koko, beliau Direktur Sahabat Lingkungan. Masih ada waktu bagi Anda yang bergabung di SMS dan juga WA 0812-3006-345 atau telepon 829-7299. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Koko tadi, bahwa keterlibatan dari penambangan pasir ini adalah tidak hanya dari pengusaha tapi juga dengan penguasa ya. Betul. Atau bisa disebutkan ini terkait dana kampanye juga Pak Koko? Kenapa? Terkait dengan dana kampanye? Oh iya, itu benar sekali. Jadi biaya-biaya kampanye sekarang dengan adanya pilkada atau pilkades atau DPR segala macam, itu kan biayanya sangat besar sekali untuk biaya kampanyenya mereka. Dan nanti kalau dia sudah jadi, biaya kampanye itu cepat segera pulih dengan mengeksploitasi sumber daya alam tadi gitu. Mengeksploitasi sumber daya alam. Atau kalau pengusaha juga pintar lihat, oh ini calonnya ini prospek gitu. Nah ini dibantu dulu dengan biaya kampanye dari pengusaha-pengusaha ini supaya nanti dia jadi kepala desa, dia jadi DPR atau dia jadi pejabat setingkat bupati dan wali kota seperti itu. Baik. Jadi Pak Ugo sudah melakukan ini fakta ya, Ugo ya? Iya. Ada beberapa. Kita tidak perlu menyebutkan kabupaten Pak Ugo dan juga kota, tapi itu ada terjadi ya? Iya, dan nanti makanya di pilkada yang nanti 9 Desember ini masyarakat juga harus benar-benar jeli melihat calon bupati dan wali kotanya yang betul-betul bupati dan wali kota yang peduli terhadap lingkungan. Berarti kalau sistemnya seperti itu tadi Pak Koko, pengusaha memang benar-benar mensuplai dana kampanye dulu, begitu ya, nalangi dulu, baru kemudian dia nanti minta balik dengan cara menambang. Betul. Mau nggak mau menambang itu harus dilakukan. Betul. Pak Koko, kalau itu melanggar, berarti perjuangan teman-teman di lingkungan berat ini Pak Koko? Ya memang berat. Kita harus berterima kasih kepada Salim Kancil almarhum, dan kita sangat prihatin ya, karena untuk masuk di kawasan penambangan itu juga tidak mudah gitu ya. Juga tidak mudah, dan apalagi masyarakat di sana seringkali juga dipecah belah gitu ya, karena masyarakatnya miskin, kemudian yang mana pro, yang mana yang kontra. Nah itu dibuat
adu domba gitu ya. Seperti itu karena faktor dari kemiskinan di masyarakat. Jadi memang sengaja masyarakat disibukkan sendiri begitu ya? Iya, dengan potensi, tanpa melihat dari pasir tadi. Potensi konflik. Dan kalau masuk kawasan pertambangan, wah agak susah juga gitu di sana. Pak Ugo ini benar-benar valid ini sumbernya atau memang ini terjadi seperti itu di sana? Ya, banyak, bukan hanya di sana saja, hampir di kawasan semua pertambangan seperti itu. Jadi konflik itu memang sengaja diciptakan? Ya, memang sengaja diciptakan dan dia bisa melakukan eksploitasi penambangan. Dan ini juga harus hati-hati juga kepada kawasan-kawasan penambangan yang lain. Ini potensi konfliknya cukup besar. Sekarang ini kan. Oke, baik. Kalau kita melihat seperti itu berarti ini teman-teman di lingkungan ini bisa dikatakan perjuangan Pak Ugo ya? Benar. Pak Ugo terhadap kasus Kancelin apakah ini kapok nanti memperjuangkan lingkungan? Enggak lah, kita harus terus berjuang. Dan sebenarnya saya ini nyaris juga tapi masih selamat gitu ya. Nyaris ketika tahun 2004 itu terjadi tragedi banjir dan tanah longsor di Jember. Pada waktu itu Pak Gubernur mengatakan ini bencana alam. Saya mengatakan itu bukan bencana alam, itu bencana lingkungan. Karena saya bisa menemui fakta-fakta di lapangan yang kondisinya terjadi pembabatan secara sistematis dengan melibatkan oknum aparat. Bahkan saya waktu itu sempat dikejar, saya lari dan alhamdulillah saya teriak gitu. Teriaknya kebetulan saya kalau di lokasi-lokasi rawan biasanya saya selalu kontak dengan teman-teman media. Ada sebuah radio yang cukup terkenal di Surabaya juga. Saya terakhir posisi di mana saya harus laporan ke radio tersebut. Seandainya nanti jadi apa-apa, paling tidak bisa dilacak posisi terakhir di sana gitu. Oke, baik. Ini perjuangan luar biasa. Pak Ugo ini harapannya apa sih Pak Ugo? Kan kadang-kadang merasa was-was begitu ya kalau pas datang ke tempat-tempat penambangan atau lingkungan yang bermasalah tadi. Ya, kita kita harus tegar, kita untuk mencoba menciptakan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang lebih baik gitu ya, lebih baik dan bukan hanya untuk kepentingan beberapa gelintir orang, kelompok segala macam, tapi sumber daya alam kita menjadi rusak. Kita bukan anti pembangunan, kita bukan anti untuk memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ini memang anugerah yang besar. Bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam ini tanpa harus merusaknya, karena kaidah-kaidah itu bisa tinggal pemerintah mendorong terus ini bisa untuk kemakmuran masyarakat banyak sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 33. Oke, baik Pak Rudi bergabung ini Pak. Mudah-mudahan oknum pejabat dan anteknya sadar tidak memperkaya diri nama negara dan diganti Nusantara karena dengan nama Indonesia budaya Indonesia kapital merajalela. Dikaitkan dengan nama ini ya Pak Ugo. Terakhir nih Pak Ugo terkait tadi apa yang harus dilakukan garis besarnya saja Pak Ugo, apa yang dilakukan di Pasirian terkait tragedi ini? Rehabilitasinya bagaimana? Ya, seharusnya dilakukan pengawasan baik itu dari provinsi atau kabupaten, mana yang boleh ditambang, berapa kapasitasnya, bagaimana upaya untuk merehabilitasi lagi sehingga penambangan tetap bisa berjalan dengan baik dengan sesuai dengan kaidah-kaidah. Jangan dilepas seperti itu, masyarakat bebas, pengusaha bebas menambang seperti itu, memang harus ada penguasaan. Tentukan zona-zona yang jelas, misalnya zona ABC sekarang yang tahun ini zona ABC ini 5 tahun boleh tambang, setelah itu zona ini harus ditutup, zona ini harus direhabilitasi, silakan menambang di sebelahnya dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Kalau tidak nanti akan terjadi kerusakan yang Sudahkah selama ini ada role model begitu penambangan yang bagus? Belum ada ya. Nah, ya belum ada. Mudah-mudahan ini sebagai titik balik ya pemerintah untuk mengelola penambangan dengan baik. Ya, dulu kita memberikan masukan di Sungai Berantas juga demikian dan alhamdulillah banyak diterima karena apa? Sungai Berantas itu kapasitas yang ditambang dengan jumlah asupan yang masuk itu sangat berkurang sehingga banyak jembatan-jembatan di Sungai Berantas waktu itu banyak yang menggantung. Seharusnya dia dasar sungainya seperti ini, pondasinya cukup sini, tapi karena dikeruk dan mengeruknya itu kalau dulu pakai keranjang biasa, tapi sekarang dengan mesin-mesin ponton, kan mereka nggak punya ini. Berapapun mereka sedot sehingga jembatan itu menggantung dan bahkan pernah terjadi jembatannya ambruk juga. Pak Koko, ini belum ada role model penambangan yang baik benar-benar dikelola oleh pemerintah, belum ada Pak Koko ya. Jadi kita berharaplah nanti pemerintah tergugah ya harus untuk ada SOP yang jelas gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Koko atas kebersamaannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita makin cinta terhadap lingkungan. Karena kalau kita cinta lingkungan, kesejahteraan pun akan bisa kita dapat dan Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh dan salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sahabat Pak Koko, beliau adalah Direktur Sahabat Lingkungan. Dan terima kasih bagi Anda telah bersama kami. Saya Alik Atiga, di Gatekeeper ada Bella Natasha. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio SAS FM menunjukkan pukul 11 siang.